Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2030. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya saja. Bisakah kamu dan aku saling percaya? Melihat bahwa itu adalah hadiah besar dari surga, luangkan saja nyawanya dan beri dia kesempatan untuk bereinkarnasi. Mendengar itu, mata Molly tiba-tiba menjadi lembut. Sejak kamu berkata seperti itu, Tuan Cian, maka aku, Lier, akan mengampuni nyawanya. Mendengar itu, kegembiraan melintas di Raja Iblis Api Merah. Bahkan itu melampaui kegembiraan yang dibawa ketika menerobos ranah kultivasi dalam keadaan linglung. Molly merasa bahwa dia tampak seperti telah kembali ke zaman surga, dan Raja Iblis Api Merah dengan hari-harinya yang terus mengalir bersama, mengandalkan satu sama lain dan bertahan bersama. Saat itu, meski mereka berantakan dan tidak punya tempat tinggal, namun tetap jika diingat-ingat sekarang cuacanya begitu hangat saat itu, dan itu adalah masa-masa terbaik dalam hidup mereka berdua. Kematian Raja Iblis Api Merah saat itu menyebabkan Molly jatuh ke dalam keadaan gila dan gelap, dan dia ingin membangkitkan kembali dengan segala cara, dan sekarang semuanya baik-baik saja. Setelah menghilangkan niat membunuhnya, Molly mengambil tangan Raja Iblis Api Merah dan menyapu masuk ke arah kastil di depan. Baru pada saat itulah jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya kembali sadar dari keputusasaan dan ketakutan. Kemudian waktu pun yang semula membeku kembali mengalir. Mereka semua merasa sangat mengerikan. Hanya ada satu pemikiran di benak para roh kematian itu sebelumnya, itu pastilah iblis di kastil. Sementara Kincen dan rombongannya dia duduk mengelilingi meja di lain sisi, Molly dan Raja Iblis Api Merah sedang membicarakan semua yang mereka alami selama bertahun-tahun. Dan mendengar bahwa Molly telah menghadapi begitu banyak bahaya, Raja Iblis Api Merah mengepalkan hatinya, dan ketika dia mendengar bahwa Molly sekarang telah menjadi seorang ahli Kaisar Agung puncak tingkat tengah, dan bahkan sedikit lagi menyentuh ranah Kaisar Agung tahap akhir, Raja Iblis Api Merah memeluk tangan Molly lagi dan merasa sangat bangga kepada laki-lakinya itu. Dia memang yang paling berkuasa di dunia. Raja Iblis Api Merah bersandar dengan gembira di dada Molly. Sementara Kincen dan yang lainnya melihatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tahu seperti apa penampilan Raja Iblis Api Merah saat itu. Meskipun penampilan Raja Iblis Api Merah hari ini mirip dengan Kaisar bela diri Hongyan, namun Kincen merasa canggung dan tidak nyaman. Molly, jika kamu ingin berlama-lama seperti itu, bisakah kamu berpindah tempat? Kamu harus memperhatikan dampaknya di depan umum, kata Kincen. Dia tidak bisa untuk tidak mengingatkannya. Sepertinya saya perlu mencuci mata ketika kembali, ini sungguh tidak nyaman. Molly dan Cian pun buru-buru berpisah satu sama lain dengan rasa malu dan malu di wajah mereka. Apakah ini masih Molly yang arogan dan pembunuh itu? Kincen masih merasa merinding di sekujur tubuhnya di saat melihat ekspresi malu-malu pada Molly, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Lebih baik mengurus semuanya dengan cepat dan pergi dari sini dengan cepat. Mungkin dia tidak bisa tinggal di sini sedetik pun. Memikirkan hal ini, Kincen memandang Molly dan segera berkata, "Molly, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Raja Iblis Api Merah ini masih berupa roh kematian. Apakah kalian berdua akan tinggal di sungai kematian ini?" kata Kincen. Dia mengerutkan kening. Molly sekarang terlihat seperti manusia dari dunia manusia, sedangkan Raja Iblis Api Merah dia adalah jiwa roh kematian. Bahkan jika mereka berdua bertemu lagi, mereka tidak akan pernah bisa bermain bersama. Mata Raja Iblis Api Merah tiba-tiba menjadi kesepian ketika dia mendengar ini. Meskipun dia telah memulihkan ingatannya, tapi sekarang seperti yang dikatakan oleh Kincen, dia hanyalah roh kematian dan tidak bisa meninggalkan sungai kematian sama sekali. Apalagi memuaskan Molly itu mungkin tidak bisa. Matanya tiba-tiba menjadi sangat suram, hatinya itu menjadi mencelos, dan dia buru-buru melihat ke arah Kincen. Xiao Xiao dan Putri Yao itu adalah roh dari sungai kematian.
Apakah ada cara agar Tuan Cian bisa mengikutiku kembali ke alam semesta kosmik, kata Molly. Dia berkata dan khawatir seraya menelan ludahnya, menatap Kincen dan yang lainnya dengan gugup, menggertakkan gigi dan berkata, selama Anda dapat membangkitkan Tuan Cian, aku bersedia membayar berapapun harganya. Kebangkitan Raja Iblis Api Merah, Kincen hanya menggelengkan kepalanya karena ini terlalu sulit. Bagaimanapun itu telah melanggar aturan sungai kematian. Putri Yao juga hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, roh kematian itu adalah jiwa yang mati, kecuali mereka melarikan diri ke reinkarnasi lagi, maka tidak ada cara untuk membentuk kembali tubuh fisik di dunia dan mendapatkan kehidupan baru. Mendengar itu hati Molly pun seketika tenggelam dan dia berkata dengan tergesa-gesa, tetapi Anda bukanlah satu dan sama, begitukah dengan Nona Xiao Xiao? Kalian berdua adalah roh dari sungai kematian dan dilahirkan di alam semesta asli ini, Putri Yao. Putri Yao mengguncangkan kepalanya dan berkata, ya, ini seharusnya menjadi pengaturan ayah angkatku. Bahkan mungkin ada sesuatu di belakang panggungnya, orang lain yang ikut campur. Senior dari klan Dewa Kuno juga mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu ingin menghidupkan kembali gadis ini, mungkin orang di belakang Tuan Muda Kincen lah yang bisa melakukannya. Kincen, bisakah kamu melakukannya? Bisakah kamu membantuku menghubungi orang di belakangmu? Kata Molly. Dia buru-buru menatap Kincen dengan mata berapi-api. Kincen pun hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Menghubungi orang di belakangku. Orang yang disebutkan oleh Kaisar Kuno kemungkinan besar itu adalah ayahnya. Tapi bahkan dia sendiri pun belum pernah melihat ayahnya. Jadi bagaimana Kincen bisa membantu Molly? Melihat ekspresi Kincen, hati Molly langsung tenggelam sepenuhnya. Dia menghela napas dalam dan memandang Raja Iblis Api Merah dan berkata dengan lembut, Tuan Cian, apapun yang terjadi, aku akan tinggal bersamamu di sungai kematian ini selama sisa hidupku. Sebagai solusi panjangnya, bagaimanapun pada akhirnya aku masih harus melarikan diri ke dalam reinkarnasi. Mendengar itu Raja Iblis Api Merah tersenyum pahit tetapi segera menunjukkan senyuman. Tapi itu tidak masalah, aku bisa melihat kamu lagi saja dengan baik, aku sudah sangat puas. Tapi sayang sekali, Raja Iblis Api Merah tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini. Sayang sekali apa? Molly menatapnya dengan lembut. Raja Iblis Api Merah pun ragu-ragu sejenak dan menghela napas dalam. Sayang sekali, aku tidak bisa meninggalkanmu. Mendengar itu pada saat ini Kincen merasa tidak tahan lagi dan dia hampir muntah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sungguh mengharukan. Sementara Chen Sisi menatap Kincen dengan marah, matanya merah, jelas dia tergerak oleh cinta antara Molly dan Raja Iblis Api Merah. Putri Yao dan Xiao Xiao juga memiliki mata merah, sementara Kincen dia menjadi pusing. Apa yang mengharukan tentang hal ini? Menurut Kincen ini sangat menjijikkan. Oke. Putri Yao, tolong akhiri ini dengan cepat. Apakah menurut Anda ada cara lain kami dapat membantu mereka? Kincen memandang Putri Yao dan bertanya dengan tergesa-gesa. Jika dia melanjutkan adegan seperti itu, mungkin dia benar-benar akan muntah. Sebenarnya itu bukan tidak mungkin, kata Putri Yao. Dia berpikir sejenak dan berkata. Tiba-tiba mata Molly dan Raja Iblis Api Merah berbinar dan mereka berdua pun buru-buru berbalik. Molly berkata dengan penuh semangat. Putri Yao, aku ingin tahu apa yang bisa kita lakukan. Putri Yao lalu berkata, kamu memiliki dua masa depan sekarang. Yang pertama adalah dia akan terus hidup sebagai jiwa kematian di sini, dan ketika waktunya tiba dia akan memasuki saluran reinkarnasi lagi. Tetapi setelah reinkarnasi dia akan kehilangan ingatannya lagi, dan selain ayah angkatnya tidak ada yang bisa mengendalikan arah lain karena reinkarnasi. Dia mungkin akan bereinkarnasi sebagai ras manusia atau mungkin dia akan bereinkarnasi menjadi ras monster. Tentu saja dia juga mungkin akan menjadi ras iblis, ras rangga, atau bahkan monster sederhana. Karena ini adalah gerakan alami dari sungai kematian. Bahkan jika Xiao Xiao tidak dapat mengontrol arah reinkarnasinya, paling-paling mereka hanya dapat memberikan bantuan sederhana. Tentu saja kami akan menemukan cara untuk menundanya masuk ke dalam reinkarnasi sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Sementara yang kedua, metode pertama adalah membiarkan dia bereinkarnasi ke dalam alam semesta asli
dan dalam reinkarnasi kecil, ya meskipun dia adalah roh kematian sekarang, namun dia telah memulihkan ingatannya. Kita dapat mengendalikan sungai panjang kematian dan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk pertama-tama mengubahnya menjadi kondisi mayat hidup khusus seperti yang dimiliki oleh senior kaisar kuno, dan kemudian melewatinya melalui alam semesta awal dan lalu jalan menuju dunia bawah disembunyikan dari langit, bereinkarnasi langsung di alam semesta asli. Berbicara tentang ini, Putri Yao memandang Chen Sisi. Jika tebakanku benar, seharusnya ada siklus hidup dan mati di alam semesta asli, karena Nona Chen Sisi memiliki hawa semacam ini. Namun, reinkarnasi semacam ini adalah sebuah rahasia. Setelah ini, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk masuk kembali ke dalam reinkarnasi kematian. Dan setengah hidup, jika dia jatuh di masa depan, jiwanya akan benar-benar tersebar, dan dia akan kembali ke dunia bawah. Tidak ada kemungkinan lagi untuk memasuki kembali reinkarnasi. Tentu saja jika ayah angkatku dapat kembali dengan selamat, mungkin dia punya cara untuk benar-benar membangkitkan Nona Qian, kata Putri Yao. Akhirnya mata semua orang pun berbinar. Sebenarnya ada cara seperti itu. Qin Chen berpikir serius. Dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Jadi pikirkanlah Molly, kata Qin Chen kepada Molly dan Raja Bis Api Merah. Keduanya pun sedikit ragu-ragu pada awalnya, akan tetapi segera Molly dan Raja Bis Api Merah pun mengambil keputusan dan menggertakkan gigi lalu berkata, kami memilih yang kedua dibandingkan dengan yang pertama tanpa tujuan. Yang kedua adalah jelas, mereka harus lebih stabil dan adanya Dewa Hades di masa depan mungkin tidak akan sia-sia. Oke, cepat dan bersiaplah. Melihat Molly sudah mengambil keputusan, dia mengatakan sesuatu kepada Putri Yao dan buru-buru meraih tangan Chen Sisi dan lalu pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Putri Yao dan yang lainnya harus membuat pengaturan untuk Molly, sementara Qin Chen membawa Chen Sisi untuk mengintegrasikan kekuatan di dunia bawah. Karena setelah mengalami kekacauan akibat Kaisar Wu Yue dan Kaisar Mingjang, dunia bawah sekarang sudah sangatlah kacau. Dunia bawah sangat kacau sekarang. Namun untuk menebus kesalahan mereka, Kaisar yang dari Istana ke-10 dan Kaisar Agung dunia bawah lainnya semuanya menjadi aktif bekerja untuk membangun kembali dunia bawah, tanah yang tak tertembus untuk sisi lain. Dan selain itu, Kaisar Agung seperti Dewi Taiyin, Dewi Bintang Kegelapan, Kaisar Abadi, dan juga leluhur 10.000 tulang yang menjaga Gunung Huangquan, serta leluhur hantu darah, leluhur hantu naga, dan yang lainnya di dunia kacau. Qin Chen juga akhirnya berhasil melewatinya, dan setelah dibebaskan oleh Qin Chen, dia langsung berubah menjadi seorang tahanan di penjara Laut Mati dan menjadi orang favorit di seluruh dunia bawah. Bahkan beberapa kaisar yang kuat tidak berani bersikap sombong ketika melihat mereka, tetapi bersikap hormat dan menyanjung. Di antara mereka, Kaisar Si Huang adalah yang paling tersanjung. Kaisar kuno yang agung telah mengetahui bahwa leluhur batu yang diatur olehnya untuk tinggal di Laut Mati telah membelot kepada Qin Chen lebih awal. Dia memiliki sikap yang begitu hangat dan merangkul bawahannya itu. Dia rendah hati seperti saudara. Hal ini membuat leluhur batu sedikit tidak bisa menolak. Mengelola dunia bawah bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu semalam. Dan setelah sekian lama, jauh dari alam semesta asli pada saat ini, Qin Chen dan Chen Sisi merindukan segala sesuatu yang ada di alam semesta asli. Setelah menangani beberapa hal, Qin Chen dan Chen Sisi sangat ingin kembali ke alam semesta asli. Dan sebelum pergi, Qin Chen dan Chen Sisi kembali ke Laut Mati dulu bersama Putri Yao dan yang lainnya, juga Xiao Xiao. Mereka berharap untuk bisa menemukan Kaisar Dewa Nisa di Laut Mati. Saat ini Laut Mati bergulung, tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen dan yang lainnya menyelidiki Laut Mati. Laut Mati selalu sangatlah tenang dan bayangan dari senior Kaisar Dewa Nisa tidak pernah muncul lagi. Ayo pergi. Setelah memuja Kaisar Dewa Nisa, Qin Chen dan yang lainnya hanya bisa berbalik dan pergi. Sementara di lain sisi, Molly dan Raja Bis Api Merah juga telah mempersiapkan segala sesuatunya dan siap bereinkarnasi kapan saja. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya siap untuk kembali ke alam semesta asli, Xin berpindah pada saat ini di Laut Kosmik 133 wilayah selatan benua gelap. Klan kegelapan berada. Terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang megah tergantung di sana. Itu gelap. Ini sebuah piramida yang sangat menakutkan. Setinggi ratusan juta mil berdiri di sini, memancarkan keagungan yang menakutkan yang tak ada habisnya.
pada saat ini di dalam piramida gelap tersebut di atas nampak di sana ada seorang pria kuat yang mengenakan baju besi dan juga nampak memancarkan aura dingin, sedang melihat ke bawah dan terlihat di bawahnya beberapa orang kuat dari klan kegelapan diikat di sana. Tubuh mereka roboh, jiwa mereka terkelupas dan mereka meraung dengan sangat kesakitan.